Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada yang kami cintai dan kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita al-afiyah, kenikmatan sehat, kenikmatan keadaan baik sehingga kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melalui Al-Iman TV ini dan Radio Suara Al-Iman terus berusaha untuk tampil, untuk bertemu dengan para pemirsa sekalian, tentunya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tentunya adalah kita saling menasihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tentang as-sirah nabawiyah, pada pertemuan kita kali ini ayat-ayat yang mengenang atau mengingatkan kita pada as-sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentunya menggambarkan keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kita telah membahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman terdapat rijal, para sahabat Rasulullah SAW, sadaqu ma ahadullah alaihi, mereka benar dalam apa yang mereka ikrarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sadaqu ma ahadullah alaihi. Man qadha nahwu, sampai mereka berjihad fisabilillah, mereka bertempur menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man yantazir, dan dari mereka ada yang menanti-nanti kapan kematian menimpa dirinya. Wa ma baddalu tabdila, namun mereka tidak merubah apa yang mereka ikrarkan itu. Dan kalau mereka berikrar menolong agama Allah dan mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi kesedihan, mereka menghadapi ujian-ujian dari Allah SWT, kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan
Sebagaimana Allah Ta'ala menguji kita, menguji manusia. Bisyai minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Mereka pun tetap sabar dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa, kematian, sakit. Mereka tetap sabar. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak merubah apa yang mereka ikrarkan dalam menegakkan agama Allah. Ikhwan fillah, dalam mengikuti dakwah Rasulullah dan para sahabatnya, kita mohon kepada Allah keteguhan hati kita. Karena hati kita ini lemah, membutuhkan kekuatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Kita mohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa-doa yang diajarkan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat ke-8, dalam surat Ali Imran ayat ke-146. Memohon keteguhan, wa tsabbit aqdamana, keteguhan jiwa di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Para sahabat Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam, mereka menghadapi goncangan-goncangan. Mereka menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membaca satu ayat Quranul Karim tentang sahabat Rasulullah SAW yang hebat ini. Siapa sahabat itu? Mari kita membuka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-40. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu." Jika engkau tidak menolong Muhammad, jika kamu tidak mau menolong Muhammad, faqad nasrahullah, Allah telah menolongnya. Jika engkau tidak mau menolong Muhammad, Allah telah menolongnya. Jika engkau tidak mau menolong Muhammad, Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam, maka Allah telah menolongnya. Faqad nasrahullah. Idza akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Daniyatnain, sedang dia salah seorang dari dua orang. Siapa itu? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thaniyatnaini idhuma fil ghar. Ketiga mereka berada dalam gua. Ketika mereka berada dalam gua, yaitu mereka berdua, Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Idh yaqulu li sahibi. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan kamu sedih. Jangan kamu sedih. La tahzan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan kepadanya, kepada Muhammad. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, dan Allah menurunkan pasukannya yang kalian tidak melihatnya, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, lalu Allah
menjadikan kata atau kalimat, Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah, dan Allah menjadikan firman Allah itulah yang tinggi. Wa kalimatullahi yal ulya wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. As-sahib fil ghar, teman dalam gua. Itulah sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita melihat bagaimana Allah SWT menyebutkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Siddiq, sahabat yang spesial disebut dalam ayat ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, nah ini, bahwasanya sahabat Abu Bakar Siddiq adalah salah satu dari dua orang, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Maka Allah berfirman, illa tansuruhu ya ma'syara ashabi Rasulillah. Wahai para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa tanfiru, jika kalian tidak mau beserta Rasulullah SAW, illa tanfiru ma'ahu idastanfarakum, jika kalian tidak mau berjuang bersama Rasulullah tatkala Rasulullah mengajak kalian untuk berjuang. Wa illa tansuruhu, jika kalian tidak mau menolongnya, faqad ayyadahu Allah, maka Allah telah menolongnya. Wa nasarahu, Allah telah menguatkan dan menolongnya. Kapan itu? Yauma akhrajahu al-kufaru min Quraisy, tatkala orang-orang Quraisy, orang-orang kafir dari Quraisy mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baladihi, dari negerinya, Makkah, negeri Makkah. Wa huwa thani itsnain, dan saat itu Allah berfirman, dan dia salah satu dari dua orang yang disebut adalah Abu Bakar Siddiq. Wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jika kalian wahai para sahabat Rasulullah tidak mau menolong Rasulullah SAW, maka ingatlah kisah tatkala Allah menolong, menguatkan Rasulullah SAW, dan saat itu Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa alja'uhuma ila naqbi fi Jabal Thawr di Makkah. Tatkala Rasulullah SAW bersembunyi di Jabal Thawr, mereka mencari Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq di Makkah. Famakatha fihi thalatha layalin, tinggal di gua itu 3 hari. Jabal Thawr bersembunyi. Ini dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bersembunyi dari kejaran orang-orang kufar. Kemudian id yaqul li sahibihi Abi Bakar, ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan kamu sedih. La tahzan, lamma ra'a minhu al-khawfa alaihi, tatkala Rasulullah SAW melihat wajah ketakutan dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan rasa takut ini adalah fitrah, tabiat. Setiap manusia memiliki rasa takut. Siapapun orangnya, pemberaninya, bagaimanapun manusia memiliki rasa takut. Tatkala melihat binatang buas, ya,
tatkala melihat keadaan yang genting, ya, rasa takut menimpa. Kemudian Rasulullah tatkala melihat Abu Bakar Siddiq cemas. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? La tahzan. Jangan kamu sedih. La tahzan. Innallaha ma'ana binasrihi wa ta'yidihi. Sesungguhnya Allah bersama kita dengan pertolongannya, dengan penguatannya. Pertolongan dan penguatan dari Allah SWT. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan. Maka demikianlah dalam perjuangan kita beribadah kepada Allah, menegakkan agama Allah SWT, kita tidak mendapatkan atau kita diuji oleh Allah SWT dengan suatu keadaan yang mencemaskan, dengan suatu keadaan yang mengkhawatirkan. La tahzan. Janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Seorang dai berjuang menegakkan agama Allah SWT. Tentunya tidaklah mudah dia mendapatkan jalan mencapai cita-citanya. Memerlukan tahapan-tahapan dalam perjuangannya menuju Allah, menuju yaitu kesuksesan dalam dakwahnya. Rasulullah SAW demikian juga. Walaupun akhirnya Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, namun tidaklah mudah perjuangan beliau selama dalam dakwahnya beliau itu. Rasulullah mengalami kesedihan, rasa capek, mengalami penderitaan yang dialami oleh seorang yang beriman. Karena demikianlah seorang yang beriman, Allah akan menguji hambanya yang beriman. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Padahal belum diuji, kalian belum diuji sebagai orang terdahulu sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka diuji dengan bermacam-macam ujian. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai ucapan kapan datang pertolongan Allah diucapkan Rasul dan orang-orang pengikutnya. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Wa zulzilu, digoncang-goncangkan. Tertimpa dengan kesedihan. Maka demikianlah seorang yang beriman. La tahzan. Janganlah sedih, wahai orang beriman, dengan musibah yang menimpa engkau. Janganlah bersedih, wahai para duat fisabilillah yang menegakkan agama Allah SWT. La tahzan, janganlah bersedih. Kita ingat hadis Rasulullah SAW. Keadaan seorang yang beriman semuanya baik. Di mana Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan seorang yang beriman itu bagaimana. Mereka, orang beriman tersebut, hidupnya adalah antara sabar dan syukur. Dua kalimat ini, orang beriman itu syukur dan sabar. Kata yang lain tidak ada dalam kehidupan dunia ini. Anda saat ini mengalami musibah misalnya, ditimpa dengan rasa sakit, diuji Allah dengan wa naqsi minal amwali wal anfus, kekurangan jiwa, rasa sakit menimpa Anda, ya. Maka yang harus dilakukan adalah
as-sabr. Dan kalau Anda mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan saat ini, Anda mendapatkan kesehatan, mendapatkan afiat, maka kalimat syukur, asyukur. Namun tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami perjalankan di antara manusia. Sabar, syukur, sabar, syukur. Sedih, gembira. Bukankah demikian hari-hari kita? Apakah hari-hari yang kita lalui adalah kegembiraan terus? Apakah hari-hari yang kita lalui adalah kesedihan terus? Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Berganti hari demi hari, malam dan siang. Hari berganti, kesedihan berganti kegembiraan. Kegembiraan berganti kesedihan. Itulah hari-hari di dunia. Antara as-sabru wa asyukur. Sabar dan syukur. Itulah jiwa atau keadaan seorang yang beriman. Nabi sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan perkara seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Urusannya selalu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak terjadi kecuali orang-orang yang mendapatkan adalah orang yang beriman. In asabathu sarra, kesenangan yang dia dapatkan, maka dia syakar, bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, namun jika hal kesedihan, ketidakenaan dia alami, baik itu kekurangan harta, baik itu sakit, baik itu kematian orang yang disayangi, maka sabar. Fakana khairan lahu, maka itu juga baik baginya. Rawahu Muslim. Semuanya baik bagi orang yang beriman. Maka la tahzan, janganlah bersedih. Karena ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang beriman. Semuanya keadaannya baik baginya. Allah telah menetapkan apa yang dia jalani dalam kehidupan ini. Seorang mukmin meyakini bahwasanya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima fatakum wala tafrahu bima atakum inna allaha la yuhibbu kulla kafar. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak suatu musibah yang menimpa engkau di muka bumi, tidak suatu musibah yang menimpa di bumi ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dan tidak pula pada dirimu sendiri, illa fi kitab, melainkan sudah tertulis dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabra'a, sebelum Allah menciptakannya. Allah jelaskan demikian ini. Allah ajarkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-22 bahwasanya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'a likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Buat kalau kalian berusaha mendapatkan sesuatu yang kalian cita-citakan, ternyata kalian apa yang kalian cita-citakan tidak kalian dapatkan, maka janganlah bersedih. Kenapa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Semua yang menimpa kalian, menimpa di bumi, sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, maka Allah tetapkan ujian-ujian yang menimpa kalian di muka bumi dan pada diri kalian sendiri. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ikhwan fillah, seorang yang beriman meyakini bahwasanya ajaban li amril mu'min.
Sungguh menakjubkan keadaan seorang yang beriman. Semuanya baik. Inna sabathu sarra, jika kesenangan dia dapatkan, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana khairan lahu wa inna sabathu darra sabar. Jika dia dapatkan hal yang tidak enak, dia sabar. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan dalam kisah surat Al-Taubah ayat ke-40 ini, tatkala Rasulullah melihat ketakutan, kecemasan dalam jiwa, dalam diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Rasulullah mengatakan, la tahzan, janganlah kamu sedih, la tahzan, janganlah kamu sedih. Seorang beriman ya, sedih ya. Kekhawatiran ini pasti akan dialami oleh kita semuanya. Dan yang bisa menghilangkan kesedihan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan, kedukaan, ini adalah salah satu hal yang bisa melemahkan kekuatan kita. Maka kita menggunakan Allah SWT, Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kedukaan dan kesedihan. Kedukaan yaitu kekhawatiran apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Sedih adalah jika kita mengingat perbuatan-perbuatan kita yang dahulu, apa yang kita yaitu kejadian yang menimpa kita terdahulu, kita kemudian larut dalam kesedihan yang menyebabkan kesedihan maupun kedukaan itu melemahkan kekuatan kita. Maka seorang beriman adalah senantiasa digambarkan Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna sabathu sarra syakar wa kana khairan lahu wa inna sabathu darra sabar. Seorang beriman demikian, semuanya baik, ajaban li amril mu'min. Tatkala dia sedih, tatkala dia khawatir, senantiasa menakjubkan keadaannya. Tatkala dia sedih, dia khawatir, dia sabar. Tatkala dia sakit, dia kekurangan harta, tatkala diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, dia sabar. Tatkala dia mendapatkan kebahagiaan, tatkala dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, syakar. La tahzan, janganlah kalian sedih. Kemudian hayatul mu'min baina sabr wa syukur, ya. Keadaan seorang beriman itu antara sabar dan syukur. Itu keadaan sehari-hari. Mungkin saat ini di bulan Juni misalnya, tahun lalu kita sedih, kita sakit. Di bulan Juni tahun ini kita sehat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus demikianlah keadaan seorang yang beriman. Lidzalik idza arada al-'abdu an takuna hayatuhu kulluha, yaitu oleh karena itu jika seorang hamba ingin kehidupannya diperuntukkan untuk Allah seluruhnya, diridhoi oleh Allah SWT. Jika seorang hamba ingin kehidupannya diridhoi oleh Allah SWT, wa wiyah lillah, maka dia harus melaksanakan dua hal ini, sabar dan syukur. Fa'alaihi in asabatu sarra an yashkur. Tatkala tertimpa hal yang dia senangi, dia bersyukur. Wa in asabatu dharra, tatkala tertimpa hal yang tidak senangi, sabar. Qala al-'Allama Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wal mu'min ala kulli hal ma qaddara Allah lahu
fa huwa khairul lah. Seorang beriman menghadapi hal-hal yang Allah takdirkan kepadanya, maka dia menghadapinya dengan sabar dan syukur dan kebaikan yang dia peroleh. Maka dia merasakan apa yang Allah berikan kepadanya itu adalah, atau apa yang Allah takdirkan padanya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sabatuhu warra sabar ala aqdarillah. Tatkala menghadapi hal-hal yang tidak disukai, dia sabar terhadap takdir Allah. Bandadar al-farj minallah, dan dia menanti datangnya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtasabal ajra 'ala Allah, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dari Allah atas musibah yang menimpanya. Ya, ini pernah dialami oleh seorang sahabiyah yang menjadi istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Tatkala meninggal suaminya, dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh suaminya. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku, dan gantilah yang lebih baik daripada apa yang kau musibahkan, timpakan kepada aku, ya Allah. Maka tatkala suaminya meninggal, dia berdoa dengan doa itu. Namun dia berkata dalam hatinya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, suaminya yang hebat, ya, suami istri yang hijrah pertama ke Habasyah, suami istri yang hijrah pertama kali ke Madinah. Hebat sekali perjuangan mereka. Maka ya Ummu Salamah mengatakan, siapa yang bisa menggantikan Abu Salamah, suami saya yang paling hebat, gitu ya. Datang Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah. Datang orang yang lebih hebat daripada suaminya. Itu yang terjadi pada Ummu Salamah, ya. Bisa dibaca dalam kisah sejarah Ummu Salamah. Wahtasabal ajra 'ala Allah fakana dzalika khairan lahu. Seorang muslim, seorang yang beriman mengharapkan pahala dari apa yang Allah berikan kepadanya. Fanala bihada, maka dia pun mendapatkan pahala daripada ajra as-sabirin, ya. Mendapatkan pahala dari orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabatu sarra min ni'matin diniyah kal ilmi wal amal salih wa ni'mah dunyawiyah kal malul banin. Jika mendapatkan nikmat-nikmat agama, ilmu, amal saleh, dia bersyukur kepada Allah. Mendapatkan nikmat-nikmat dunia berupa harta, anak-anak, ya, keluarga, dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bersyukur kepada Allah dengan bentuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman dalam bentuk mendapatkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan nikmatud din wa ni'matud dunya. Dia mendapatkan nikmat agama dan nikmat dunia. Kemudian la tahzan. Kata-kata ini atau kalimat dalam Al-Quran ini, dalam surat At-Taubah ayat 40 ini diucapkan Rasulullah SAW tatkala melihat Abu Bakar Siddiq ketakutan, cemas. La tahzan, innallaha ma'ana binasrihi wa ta'yidihi. Sesungguhnya Allah akan menolong kita. Sesungguhnya Allah akan menguatkan kita. Fa anzalallahu tama'ninah fi qalbi Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan ketenangan dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketenangan ini yang pertolongan Allah yang hebat, ya. Ketenangan dalam jiwa ini, ketenangan dalam menghadapi suasana yang menggoncangkan. Rasulullah dikejar, ingin dibunuh.
namun Allah memberikan ketenangan dalam jiwa. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anahu bi junudin lam yaraha ahad minal bashar wa humul malaika, dan Allah juga menolong dengan pasukan-pasukan yang tidak dilihat oleh manusia. Kalau kita manusia melihat pasukan adalah tentara, ya. Tentara berapa jumlahnya, membawa persenjataan lengkap. Tentara-tentara Allah SWT tidak bisa dilihat oleh mata. Wa'anahu bijunudin lam yaraha ahad minal bashar. Manusia tidak melihat tentara-tentara Allah SWT yang Allah turunkan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para malaikat. Fa'anjahullahu min aduwihi. Allah menyelamatkan Rasulullah dari musuhnya. Wa adallallahu a'da'ahu, dan Allah menghinakan musuh-musuhnya. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla. Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir menjadi hina, rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan kalimat Allah menjadi tinggi. Hakimun fi tadbiri syu'uni ibadihi. Allah Maha bijaksana dalam mengatur segala urusan hamba-hambanya. Fi hadhil ayah manqabah azimah li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang derajat kedudukan yang besar pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya tsaniyatnaini. Salah satu dari dua orang itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam tafsir yang lain kita akan membaca Al-Mukhtasar fi Tafsir. Illa tansuruhu illam tansuru ayyuhal mu'minun. Jika engkau wahai orang-orang beriman tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tastajibu li da'watihi lil jihad fisabilillah, dan kalian tidak memenuhi perintah Rasulullah SAW untuk berjuang, berjihad, menegakkan agama Allah, faqad nasarahu Allahu duna an takunu ma'ahu hina akhrajahul musyrikuna huwa wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ingatlah, jika kalian tidak mau menolong Rasulullah, kalian tidak mau memenuhi panggilan Rasulullah untuk berjihad fisabilillah, maka Allah telah menolong Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. La thalitha lahuma, tidak ada yang ketiganya. Mereka hanya berdua. Hina kana fi ghar Thawr, tatkala mereka berdua di gua Thawr, mustahwiyain minal kufar, mereka bersembunyi dari orang-orang kufar, alladzina kanu, yang mereka mengejar, yabhaduna anhuma, mengejar keduanya. Hina yakul Rasulullah SAW bisahibihi Abu Bakar, ketika Rasulullah berkata kepada Abu Bakar sahabatnya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hina khafa alai, tatkala Abu Bakar As-Siddiq ketakutan, an yudrikahul musyrikun, ketakutan orang-orang musyrikin akan menjumpainya, menemukan mereka. La tahzan, janganlah kalian bersedih. Innallaha ma'ana bita'yidihi wa nasrihi, Allah menolong kita, Allah akan menguatkan kita. Fanzalallahu tama'ninata, maka Allah Ta'ala menurunkan ketenangannya ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hati Rasulnya
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa anzala alaihi junudan, dan Allah menurunkan tentara dari kalangan malaikat, lam tusyahidunahum, yang mana malaikat-malaikat itu tidak bisa kalian lihat mereka itu. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa humul malaika yu'ayyidunahu, menolong Rasulullah SAW, para malaikat tersebut. Wa sayyara kalimatal musyrikin as-sufla, dan Allah menjadikan kalimat orang-orang musyrikin jadi hina. Wa kalimatullahi al-ulya, Allah menjadikan kalimat Allah kalimat yang tinggi. Hina ala al-islam, ketika Allah meninggikan Islam. Ikhwan fillah, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Agama Islam di sisi Allah SWT hanya satu agama saja, yaitu Islam. Ini keyakinan seorang yang beriman. Tatkala dia meyakini demikian dan ditanya, apakah engkau meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak? Katakanlah, iya, aku meyakini. Karena Tuhanku yang menciptakanku berfirman, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan kalau Anda ditanya, apakah Anda meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, satu-satunya agama yang benar, agama yang lain tidak benar? Katakanlah, iya, benar. Dan saya meyakininya sampai saya meninggal dunia. Karena yang menyatakan ini adalah Allah pencipta saya, Tuhan pencipta saya, yang berfirman, barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Inna ad-dina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Dan tatkala Allah SWT menurunkan ujiannya kepada kita, maka marilah kita senantiasa mengingat Allah SWT. Sebenarnya Rasulullah SAW tatkala melihat Abu Bakar As-Siddiq ketakutan, maka Rasulullah mengingatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, janganlah kalian bersedih, janganlah kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian fa anzalallahu at-tuma'nina, maka Allah menurunkan ketenangan ala qalbi rasulihi, dalam hati Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menurunkan tentaranya dan menjadikan kalimat al-musyrikin menjadi hina dan kalimat Allah menjadi tinggi, yaitu Islam. Wallahu azizun fi dzatihi, wa Allah SWT maha kuat dalam zatnya, wa kahrihi wa mulkihi, dan Allah maha perkasa dalam kekuasaan dan kerajaannya. La yughalibuhu ahad, seorang pun tidak dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Hakimun fi tadbirihi wa qadarihi wa syar'i, dan Allah maha bijaksana dalam pengaturan, dalam takdirnya, dalam syariatnya. Ikhwan fillah, as-sakinah, ketenangan dalam hati. Ini adalah dari kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba di waktu-waktu dia mengalami kegoncangan, ketenangan, at-tuma'nina. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ketenangan di saat dikejar-kejar oleh orang-orang kufar. Maka Allah sebutkan as-sakinah min tamami ni'matillahi 'alal 'abdi fi awqati syada'idi wal makhawif allati tadishu fiha al-af'idah. Di saat hal yang menakutkan,
maka ketenangan ini yang dibutuhkan oleh jiwa, bukan uang. Tatkala ketakutan, kecemasan itu dikasih uang nggak bisa. Ketenangan dalam hati, ketenangan, dan yang memberikan ketenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha takunu ala hasbi ma'rifatil 'abdi bi rabbih. Dan ketenangan jiwa ini sesuai dengan keadaan seorang hamba, bagaimana dia dekatnya, hubungannya dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bertakwa. Tatkala beliau mendapatkan ujian, dikejar-kejar, dan Abu Bakar Siddiq di bawah Rasulullah SAW dalam ketakwaan. Manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Manusia yang terbaik yaitu adalah Rasulullah SAW. Maka Rasul adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diuji dengan ketakutan, Rasulullah mengingatkan Abu Bakar Siddiq, la tahzan. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu bersedih. Nah, inilah juga di antara keadaan seseorang, kedekatannya seseorang, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dalam keadaan-keadaan yang menakutkan. Dalam teman kita misalnya, ya, tatkala dalam suatu kegoncangan, dalam suatu situasi yang menakutkan, kita diingatkan, insya Allah Allah akan menolong kita. Insya Allah Allah akan melindungi kita. Dia diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menenangkan kita. Dengan Rasulullah SAW tatkala Abu Bakar Siddiq ketakutan, kemudian Rasul mengatakan, la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana. Maka takunu ala hasbi ma'rifatil abdi bi rabbih. Maka keadaan seorang mendapatkan ketenangan itu sesuai dengan kadar dia, dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiqatihi bi wa'dihi as-sadiq, dan keyakinannya akan janji-janji Allah yang benar. Abi hasabi imanihi wa syuja'atihi, dan sesuai dengan kadar keimanan dan keberaniannya. Kemudian annal hazan, bahwasanya kesedihan itu juga dialami oleh orang-orang yang spesialis, ya. Manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Namun beliau, Abu Bakar Siddiq, juga mendapatkan rasa takut, kesedihan. Maka al-hazan terkadang juga dialami orang-orang yang terbaik. Tatkala dia merasa ketakutan, dia merasakan mendapatkan ujian, dia mendapatkan ketenangan dari Rasulullah SAW. La tahzan, janganlah kamu bersedih. Kemudian ikhwan fiddin, idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kufar mengusir Rasulullah SAW dalam surat At-Taubah 40 ini, Allah mengingatkan, di Makkah, mereka mengusir Rasulullah dari Mekah. Lima hammu biqatlihi, mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Wa sa'u fi dhalika wa harisu asyaddal hirs, mereka sangat berusaha membawa pedang ingin membunuh Rasulullah SAW. Fa alja'uhu ila an yakhruj, maka mereka pun mengepung Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW bersembunyi, hingga Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah. Mereka ingin membunuh Rasulullah sehingga Rasulullah terpaksa keluar dari kota Mekah dan bersembunyi di Gua Thawr. Thani Athnain, yaitu tadi adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Idhuma fil ghar, ay lamma haraba min Makkah, tatkala keduanya lari dari Mekah, dari kota Mekah menuju Madinah. Laja'a ila ghair Thawr, mereka berlindung di Gua Thawr fi asfal Makkah, fa makatha fihi
mereka tinggal di Gua Thawr, Rasulullah SAW dan sahabatnya. Maka surat At-Taubah ayat 40 ini menggambarkan sejarah Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan satu kalimat yang kita ingat adalah la tahzan. Jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Memberi pelajaran kepada kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan kita merasakan ketenangan dalam ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian berupa kekurangan, kehilangan, dan sebagainya. Maka ketenangan yang Allah berikan kepada kita adalah yang kita mohon. Karena dengan ketenangan ini kita bisa bangkit, bisa beribadah, bisa menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada bahasan yang akan datang insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentang mentadaburi ayat-ayat Allah berkaitan dengan as-sirah an-nabawiyah. Dan kita telah membahas tentang surat At-Taubah ayat ke-40 tentang bagaimana kisah Rasulullah SAW dan para sahabat dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Iman, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.